Thursday, worse on Friday, died on Saturday, buried on Sunday. Makan daging tubuh orang lain. Udah banyak banget ceritanya di internet ya. Tapi gimana kalau makan bagian tubuh sendiri? Mungkin kalian masih pada ingat sama orang ini nih. Sebut saja Sumanto, pria asal Purbalingga yang dulu dikenal banyak orang sebagai manusia kanibal karena sempat memiliki kebiasaan memakan daging mayat orang lain. Ada yang lebih ekstrim dari itu ya. Jadi gue bakal bahas tentang dua manusia autokanibalisme. Dan apa itu autokanibalisme? Sama-sama merupakan pemakan daging manusia, tapi daging yang dimakan tersebut adalah dagingnya sendiri. Dengernya aja ngilu gitu ya. Cerita ini mungkin akan membuat selera makan kalian bermasalah ya. Jadi sebaiknya untuk yang tidak suka dengan hal yang berhubungan tentang darah atau yang lainnya, disarankan untuk tidak menonton video ini. Dan bagi kalian yang berani, mari kita simak. Cerita pertama ini datang dari Indonesia sendiri, yaitu seorang wanita yang bernama Wiji Fitriani. Wanita asal Kediri yang diketahui merupakan kanibal dengan cara memakan bagian tubuhnya sendiri, di mana dia telah memakan anggota tubuhnya, yaitu jari-jari tangannya sendiri, sampai jari-jari tersebut sudah tidak tersisa sama sekali. Jadi ke-10 jarinya itu udah gak ada, udah gak bisa megang apa-apa sama sekali. Lebih mengerikannya lagi nih, beberapa anggota tubuh dari Wiji Fitriani diketahui sampai membusuk akibat tindakan anehnya ini. Nah, ada bagian tubuh lain yang membusuk ya, tapi tidak dipublikasikan ke publik. Wiji diketahui sehari-hari tinggal bersama sang nenek yang bernama Mbok Jirah. Dia diketahui memang mengalami masalah kesehatan dan mental sejak beberapa tahun yang lalu. Mentalnya terganggu sejak kedua orang tuanya bercerai, lalu meninggalkannya dan mengalami depresi berat saat orang tuanya tidak pernah menjenguk sama sekali. Jadi gangguan mentalnya ini diakibatkan karena orang tuanya yang tidak pernah kembali untuk menemuinya pasca orang tua bercerai. Menurut tetangganya nih ya, ketika gangguan jiwanya kambuh, dia bakal menggigit jari-jari tangannya sampai terluka dan menghisap darahnya. Kadang dia juga menelan darah-darahnya. Menurut pengakuan Wiji sendiri, dia sering mendengar bisikan-bisikan aneh agar ia memakan anggota tubuh lainnya. Dan ia menegaskan seringkali mendengar bisikan-bisikan aneh tersebut ketika sedang melamun. Jadi apakah mungkin bisikan gaib itu yang membuatnya melakukan aksi gila itu? Menurut penelitian, para penderita gangguan jiwa dapat menjadi temperamen dalam waktu yang singkat. Saat merasa stres atau terguncang, penderita gangguan jiwa bisa tiba-tiba berteriak, mengamuk, marah, bahkan melakukan tindakan gila lainnya. Dan yang paling buat gua kesel adalah pihak keluarganya selama ini ternyata nggak pernah memberikan obat penenang apapun kepada si Wiji ini, dan memilih untuk memasukkannya ke dalam kerangkeng aja. Ya, tiap hari dia tuh hanya di kerangkeng aja di dalam kamar biar nggak kemana-mana dan nggak memakan anggota tubuh lainnya. Dari pengakuan tetangganya nih ya, Wiji sebenarnya sudah mendapatkan penanganan dari tim medis sejak lama, namun kurang maksimal karena dia enggan untuk berpisah dengan neneknya. Karena sejak kecil Wiji Fitriani memang diasuh oleh neneknya, jadi keduanya sulit dipisahkan sehingga Wiji tidak dapat berobat secara maksimal. Hal tersebut kadang membuat tetangga sekitar merasa resah, dan mereka akhirnya melaporkan masalah ini ke pemerintah setempat agar si Wiji ini bisa ditangani secepatnya. Dan untungnya nih ya, berita ini sampai ke telinga Gubernur Jawa Timur, yaitu Ibu Khofifah Indar Parawansa, dan segera membantu si Wiji ini untuk diobati secara maksimal. Syukurnya lagi, Wiji juga diberikan bantuan berupa tangan palsu serta bantuan-bantuan lainnya. Dan kabar terakhirnya,
Wiji Fitriani sudah tidak kumat seperti dulu lagi dan sudah kembali hidup normal seperti biasa. Nah, mungkin si Wiji ini hanya salah satu cerita yang terekspos oleh media ya. Mungkin, ini cuma mungkin ya, bukan gue mendoakan. Di luar sana ada juga yang mempunyai cerita yang sama, tapi nggak terekspos oleh pemerintah atau media setempat. Dan kalau sekitaran tempat kalian ada juga yang mengalami kejadian yang sama, kalian tinggal coret-coret di bawah. Mana tahu komentar kalian bisa dilihat oleh pemerintah setempat di daerah kalian. Oke, satu lagi nih, auto kanibalisme yang dibilang gila tapi waras, dibilang waras tapi gila. Kayak psikopat mungkin ya. Jadi ada seorang pria bernama William Smoot, asal Amerika Serikat, yang telah memasak dan memakan bagian kaki kanannya bersama ke-11 teman-temannya. Nah, cerita awalnya tuh gini, si William ini mengalami kecelakaan parah. Nggak diceritakan kecelakaannya itu gimana ya, pokoknya kecelakaan tersebut telah membuat kakinya patah dan mau nggak mau harus diamputasi kakinya. Setelah kakinya diamputasi, dia pun mengatakan kepada dokter untuk membawa kakinya yang telah diamputasi tadi ke rumah. Katanya untuk koleksi aja dan dijadikan bahan eksperimennya. Via dokter awalnya nggak menyetujui nih dan memutuskan mengecek kondisi kejiwaannya terlebih dahulu karena takutnya dia ini mengalami gangguan mental. Dan hasil pengecekannya dia sama sekali tidak mengalami gangguan mental apapun. Barulah si dokter tadi menyetujui permintaannya agar kakinya dibawa ke rumah. Dengan perjanjian di atas materai atau segala macamnya lah, gue nggak ngerti. Terus kakinya ini dibawalah sama dia dan diletakkan di dalam kulkas selama beberapa bulan. Jadi sekian bulan berlalu, dia pun mulai mencoba eksperimennya. Bayangin aja deh tuh gimana bau dan busuknya kakinya. Awalnya dia gak ada niatan untuk memakan kakinya ini, tapi ingin membuat kakinya tersebut sebagai hiasan aja. Karena mahalnya biaya untuk mengeringkan dan mengawetkan kakinya, akhirnya dia memilih untuk memakan kakinya bersama teman-temannya. Karena dia sangat penasaran dengan rasa kaki manusia itu seperti apa. Terus mulailah dia ini mengambil kakinya itu. Dibantu salah satu temannya, ia memotong-motong kakinya menjadi bagian kecil dan mulai membumbui kakinya dengan bahan-bahan dapur seperti bawang, lada hitam, garam, cabai, mantan, dan juga perasan jeruk nipis. Kemudian dia pun menyajikan dagingnya di dalam sebuah tortilla dan menjadikannya seperti makanan khas Meksiko, yaitu taco. Jadi dia makan deh tuh daging kaki tadi sama ke-11 teman-temannya. Dan menurutnya rasa daging kakinya itu mirip rasa daging rusa dan juga daging sapi muda. Hampir semua teman-temannya memakan habis daging kakinya, dan hanya satu orang aja yang gak mampu memakan daging itu. Bagi William, pengalaman untuk menikmati rasa tubuhnya sendiri bersama kawan-kawannya cukup membantu dirinya menghadapi kehidupan. Tapi untungnya hal ini tidak akan membuatnya menjadi kecanduan terhadap daging manusia. So, gimana? Semoga gak ada yang muntah tadi ya. Mungkin ada dari kalian yang pengen makan daging daging mantan atau daging para koruptor. Enggak enak. Pasti isinya janji manis semua. Dan bagi kalian nih yang sekiranya punya cerita serupa dari kejadian tadi, langsung aja komen di bawah. Oke, bagi kalian yang ingin gue berkembang dan terus berkarya, jangan lupa untuk senggol tombol like, subscribe, dan pastinya tombol lonceng agar kalian gak ketinggalan notif video selanjutnya dari gue. Terima kasih sudah menonton dan support video ini. Sekian dari gue, sampai jumpa di video aneh, unik, dan gila lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.